Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta izin dan mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan saya menyebut nama Bapak Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 TKJ 2. Pagi Pak. Ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah ya. Pak, cuci pulang. Ya. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih semangat kan hari ini? Masih Pak. Ya, coba Bapak minta semuanya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, dijawab ya, pagi, pagi, pagi. Siap anak-anak? Siap Pak. Oke, dimulai ya. Semangat pagi 11 TKJ 2. Pagi. Nah, mantap. Ya. Ya, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih untuk bergabung di Google Meet ini ya, untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Nah, anak-anak, marilah kita awali kegiatan hari ini. Yang memimpin doa pada hari ini yang datang awal nih. Coba Mbak Melina, minta tolong dipimpin doanya Mbak Melina. Oke Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil Pak. Oh ya. Sebelumnya ya saya absen terlebih dahulu ya. Anjar Sundara ada? Ya, saya Pak. Oke. Nur Alfiah. Ya, hadir Pak. Ya. Mailina ada? Hadir Pak. Odi Noranda. Hadir Pak. Oke. Komarudin. Hadir Pak. Yang terakhir Wahyu Haji Tri. Hadir? Wahyu Haji? Oh ya, hadir, Pak. oke. Iya. Selanjutnya ya, cek rapian dulu. Apakah sudah rapi pakaiannya? Nah, tolong itu topinya Mas Anjar ya dilepas. Nah, soalnya di dalam ruangan nggak ada panas, nggak ada hujan ya. Ya, tolong dilepas topinya Mas Anjar. Nah, sebentar ya, saya akan tampilkan presentasinya. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat Pak. Oke, siap. Ya, selanjutnya materi kita hari ini ya, kita belajar tentang FTP server ya, pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Ya, kita coba untuk mengulas kembali tentang materi sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang instalasi sistem operasi Linux Debian. Ya, kira-kira masih ingat nggak ada berapa jenis antarmuka atau interface pada sistem operasi? Nah, siapa yang bisa jawab? Bisa Ada raise hand. dua Pak. Ya, Mas Komarudin ya? Ya, berapa Mas? Ada dua. Apa itu? JI dan CLI. Ya, betul sekali. Jadi antarmuka pada sistem operasi terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu GUI dan CLI. Jadi CLI kita hanya menggunakan menu baris perintah atau ketikan dari keyboard. Kalau GUI kita menggunakan menu grafis, bisa menggunakan keyboard maupun mouse. Gitu ya, bisa dipahami?
Ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian materi akan Bapak sampaikan ya pada pertemuan kali ini membahas tentang FTP server ya atau file transfer protocol, tentang bagaimana konsep dan cara kerja FTP. Nah, oke. Sebentar. Nah, sedikit bercerita ya tentang pengalaman kerja Bapak sebelum menjadi seorang besarkan Pak presentasinya Pak. Ini cuma muncul di profil aja ini Pak. di pin ya, di pin. Minta tolong di pin. Ini soalnya saya pakai OBS soalnya. Oh, di pin. Baik, Siap. Pak. Oh, Tapi ya. kok sering ngeblur ya, Pak? Ngeblur, sering ngeblur. Waduh, gimana ini? Iya Nah. Pak. Sudah Pak, sudah di pin Pak. Oh, siap. Ya, ini ya saya ulangi ya sedikit bercerita ya tentang pengalaman kerja Bapak sebelum menjadi seorang guru pada tahun 2011. Bapak bekerja di salah satu perusahaan distributor pertanian di Jember. Nah, di bagian EDP atau Electronic Data Processing. Nah, salah satu job desk-nya adalah memastikan database penjualan yang ada di toko itu sudah terbackup dan dikirimkan ke pusat setiap jam 3 sore. Ya. Nah, kira-kira menggunakan layanan apa nih untuk mempermudah pekerjaan Bapak? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Mungkin Bu Nur Alfiah ya. Silakan. Menggunakan layanan FTP mungkin. Nah, tepat sekali ya. Siap. Tepat sekali Mbak Nur. Bapak menggunakan layanan FTP server ya. Jadi ini sangat membantu sekali proses transfer data karena tidak perlu repot-repot terjun langsung ke toko untuk mengambil satu-satu dari toko yang memang lokasinya begitu jauh, yang ada di Kediri misalkan ya, kemudian ada yang di Nganjuk, Madiun, Probolinggo dan lain-lain. Nah, ini foto saya masih imut ya. Tuh. Nah, selanjutnya, nah di dalam materi FTP server ini kompetensi dasar yang akan dicapai ya Bapak sampaikan dulu, yaitu mengevaluasi FTP server. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep FTP server ya, kemudian menentukan cara konfigurasi FTP server gitu. Nah, untuk materi belajarnya di sini ada beberapa poin ya yang harus dipelajari di pertemuan kali ini, yaitu pertama pengertian FTP ya, yang kedua prinsip dan cara kerja FTP. Nah, yang ketiga FTP server dan FTP client. Ya. Nah, selanjutnya aktivitas apa saja yang ada di pembelajaran hari ini? Nah, yaitu yang pertama ya, kalian bisa melihat video pengantar yang akan menjelaskan konsep dan cara kerja server. Ya, kemudian ada yang kedua, kalian bisa membaca materi ajar yang sudah disediakan oleh Bapak berupa e-modul. Nah, jadi di sini anak-anak bisa memilih ya. Mungkin ada yang suka belajar menggunakan video, mungkin juga ada yang lebih nyaman belajar dengan membaca e-modul. Nah, nanti anak-anak bisa langsung di-scan ya QR code-nya. Paham ya anak-anak? Paham Pak. Paham, Pak. Baik. Oh ya, yang berikutnya ada LKPD dan quizzes ya. Nanti Bapak akan mengatur kelompoknya untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD bersama kelompoknya ya masing-masing, dan di akhir pembelajaran Bapak akan mengadakan yang namanya post test ya. Sudah jelas ya anak-anak? Jelas. Ya, lanjut. Untuk teknik penilaiannya, yang Bapak nilai nantinya ada penilaian sikap ya. Nah, di sini meliputi bagaimana nantinya kalian bekerja sama ya dengan kelompoknya.
Nah, kemudian jujur dan tanggung jawab dan disiplin. Nah, kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu ada pilihan ganda dan IC. Nah, yang tiga, penilaian keterampilan. Nah, ini nanti juga ada kaitannya dengan pengerjakan LKPD, ya. Bisa dipahami ya dari sini? Paham, Mbak. Oke, lanjut ya. Nah, nanti ada pretestnya juga ya. Kita bisa mulai pretestnya. Siapa? Bisa, Pak. Saya. Iya, Pak. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, di memori ya. Nah, di sini saya akan Bapak akan membahas ya sedikit ya penjelasan singkat tentang materi pengertian FTP. Nah, jadi FTP adalah File Transfer Protocol, suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network. Nah, FTP ini menggunakan port 21. Kemudian kalau yang SFTP menggunakan port 22. Lanjut. Apa sih manfaat dari FTP? Nah, yang pertama nih, transfer data lebih efisien ya. Itu reliable atau dapat diandalkan. Kita bisa di mana saja, kapan saja kita untuk transfer datanya. Nah, kemudian yang kedua, pertukaran data lebih cepat. Nah, untuk data ya, untuk kapasitasnya dari kecil sampai besar, kapasitas itu tidak masalah di FTP server ini. Nah, yang terakhir terdapat sistem pelindung, berarti dipastikan FTP ini aman. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan dari FTP server dan FTP client ya. Nah, kalau yang FTP server yang pada intinya server itu akan melayani kliennya. Nah, kemudian untuk FTP client yang akan memanfaatkan layanan dari FTP server, gitu singkatnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh aplikasi FTP ya, yang di sisi kiri ini adalah FTP server yang paling populer, itu ada VSTPD dan Pro FTPD yang akan diinstal di sisi server Debian-nya. Nah, kemudian di sisi klien untuk sistem operasi Windows-nya ya, biasanya ini menggunakan yang paling populer ini biasanya menggunakan Filezilla dan WinSCP. Nah, kemudian ada Qt FTP, kemudian ada Moba Extreme. Ini kalau menurut Bapak ya kurang familiar lah begitu. Nah, yang terakhir itu CyberDuck ya. Ini untuk sistem operasi Mac. Lanjut. Nah, untuk metode aksesnya di sini ada dua ya, menggunakan user authentication login. Nah, kemudian ada anonymous login. Nah, apa bedanya di sini? Untuk user authentication login, nah nanti didaftarkan dulu di server Debian-nya username dan passwordnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau anonymous login, kita tanpa menggunakan username dan password. Itu biasanya di website langsung ya. Jadi langsung tanpa nama ya. Seperti itu. Lanjut, nah cara kerja FTP ya. Jadi di sini di sebelah kiri ada FTP client, kemudian ada FTP server. Nah, yang pertama kita harus install dulu FTP clientnya, kemudian server akan mendengarkan atau membaca ya port 21-nya. Nah, ketika klien menginputkan username dan password, kemudian server akan menanggapi ya. Nah, menanggapi, kemudian akan mengirim permintaan. Nah, jika username dan passwordnya sudah cocok, nah klien akan bisa melakukan aksi yaitu download dan upload, seperti itu.
Bisa sebaliknya dari klien server atau server dan klien, seperti itu ya. Sumber belajarnya ini ya. Sumber belajarnya yang tadi Bapak sampaikan bisa menggunakan video, kemudian menggunakan modul e-book ya. Jadi bisa dipilih di sini. Nah, dari penjelasan Bapak tadi tentang materi FTP server, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua nih ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ya Bapak yang akan bertanya. Coba Mas Odi dijawab pertanyaan Bapak. Sudah siap, Mas Odi? Iya, Pak. Oke. Siap. Kira-kira nih, masih ingat nggak penjelasan Bapak yang tadi? Ada beberapa macam metode akses FTP server, Mas Odi. Ada dua, Pak. Ya. Yang pertama authentic login dan yang kedua anonymous login, Pak. Betul apa enggak, Pak? Ya, betul sekali ya, Mas Odi. Jadi untuk pinter metode saya. akses FTP server ada dua ya. Ya, yang tadi yang disebutkan sama Mas Odi. Oke. Lanjut. Nah, untuk kelompok diskusi sudah Bapak bagi kelompok nih ya. Nah, untuk kelompok 1 Mas Anjar dengan Mbak Nur Alfia. Nah, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ini Mbak Melina dengan Mas Odi. Sorry kok Mbak ya. Ya. Mas Odi kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 3 Mas Komarudin dengan Mas Wahyu. Nah, bisa diterima ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Mas Wahyu, Siap, Pak. Siap. Oke. Mas Wahyu jangan iri ya. Iya Pak, saya Enggak, cemburu Pak. Pak. Oke. Cemburu Pak. Nah, Bapak minta tolong perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya ya. Silakan ke depan. Ya Pak. Ya, sudah ya, baik. Nah, jika sudah, silakan berdiskusi melakukan eksplorasi ya. Bisa menggunakan video tadi dan e-modul. Nah, bisa juga menggunakan search engine ya, bebas. Nah, waktunya 30 menit dari sekarang. Ya, silahkan identifikasi tentang tugas yang ada di LKPD ya bersama teman kelompoknya. Nah, berdiskusi ya. Jika sudah menemukan jawaban, kalian tuliskan di LKPD-nya. Nah, jika ada kendala atau kesulitan, jangan malu ya untuk bertanya kepada Bapak ya. Oke? Ya, Bapak juga berkeliling mengamati tiap kelompok ya untuk menilai bagaimana kalian bekerja sama dan sebagainya. Begitu ya. Oke. Pre-memory. Nah, untuk selanjutnya silahkan mempresentasikan hasil diskusi tugas dari LKPD tadi. Ya, kira-kira dari kelompok siapa ini? Silakan. Oke, Mas Wahyu bisa mempresentasikan. Ini belum selesai, enggak apa-apa Pak. Boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang pertama jenis websitenya saya pakai website game Pak, kemudian softwarenya pakai Unburo. Untuk deskripsinya untuk mencari lagu yang akan dimainkan di game, kemudian URL-nya di chorus.fighter.tv. Itu Pak, masih ketemu satu Pak. Oh, gitu. Makasih. Ya, sama-sama Mas Wahyu. Ya. Ya, terima kasih ya atas kerja keras kalian ya. Bapak lihat dari masing-masing kelompok ini sudah cukup bagus ya mengerjakan LKPD. Bapak senang sekali melihat perkembangan kalian yang sangat baik ini. Nah, oke, selanjutnya sebelum pelajaran pada hari ini ditutup, Bapak ingin kalian mengerjakan post test. Nah, ini sudah saya berikan linknya, bisa di scan juga. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang.
Kira-kira cukup ya waktunya? Cukup, cukup, Ya, Pak. Cukup Pak. Oke. Ya, silahkan dikerjakan. Oke. Lanjut. Ya, setelah saya lihat hasilnya secara keseluruhan, nilainya bagus ya, tidak ada yang di bawah KKM. Ya, selamat ya untuk kalian semua. Tetap ditingkatkan ya belajarnya. Semangat untuk belajarnya ya. Oke? Oke, mantap ya. Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, Ya. untuk terakhir ya, untuk kegiatan penutup ini, kira-kira nih, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Coba Mbak Melina ya, kira-kira apa kesimpulan untuk materi yang kita pelajari hari ini? Silahkan. Kita dapat memahami konsep dan cara kerja VTP server, kemudian seperti apa manfaat yang kita dapat dari VTP, perbedaan VTP server dan perbedaan VTP client, kemudian contoh aplikasi VTP server dan VTP client, dan metode akses VTP client, Pak. Dan yang terakhir kita dapat menentukan cara konfigurasi VTP server. Itu, Pak. Ya, terima kasih ya Mbak Melina atas kesimpulan materi hari ini ya. Ya, berikan aplaus untuk Mbak Melina. Iya. Ya, kemudian kira-kira nih, apa ada yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Oh ya, sepertinya sudah paham semua ya kayaknya ya. Ya, ada yang bertanya. Nah, untuk materi di pertemuan yang akan datang ya, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi server ya. Nah, untuk kelancaran pembelajaran minggu depan, Bapak minta pelajari terlebih dahulu di e-modul dan video yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Iya Pak. Oke, baik. Siapa? Mungkin itu saja ya dari Bapak untuk pembelajaran hari ini ya. Silahkan ketua kelas ya, minta tolong dipimpin doa. Ya, Mas Wahyu. Baik Pak. Ya baik Pak. Oke teman-teman, sebelum berakhirnya pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Apa? Pak, bareng Pak, gonceng. Oke. Begitu Pak Made. Terima kasih. Baik, Pak Yasar tadi sudah menyampaikan pembelajaran, di mana pembelajaran Pak Yasar itu nanti dilaksanakan pagi ya Pak Yasar ya? Agak siang ya Pak. Oh iya Agak pagi Pak. siang, ya? Iya pagi. Karena tadi skenario-nya pagi soalnya. Ice breaking dikasih pagi-pagi gitu ya Pak Yasar ya? Iya, semangat pagi Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengambil hikmah dari ice breaking itu sendiri. Ice breaking itu adalah untuk menyiapkan peserta didik itu untuk siap untuk menerima pembelajaran gitu ya. Tapi jangan juga terlalu sering ice breakingnya. Oke, itu bagus. Kemudian kegiatan yang lain itu juga sudah nampak semua, mulai dari kegiatan pendahuluan, di situ doa, salam, presensi, kemudian, nah ini yang mungkin agak ini juga ya Pak Yasir, refleksi sama persepsi itu yang agak ya perlu dicermati kembali begitu ya. Refleksi itu kan mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, kalau persepsi itu mengaitkan dengan yang sekarang yang akan dipelajari begitu. Kemudian yang lain sudah cukup, sudah bagus semua, artinya
nampak begitu ya, nampak apa yang sampai kegiatan penutup juga begitu. Kira-kira begitu Pak Yasser ya. Iya, Pak Made, terima kasih. Oke, Pak Imran, bagaimana Pak Imran? Ada yang Nggih, Pak Made. Saya dari performa saja Pak Made. Jadi gini Bapak Ibu, salah satu cara supaya siswa tertarik itu kan dari pembawaan guru kan ya. Jadi kalau dari sisi good lookingnya, mungkin kalau siswanya Pak Yasir ini cewek-cewek semua mungkin tertarik semua ya. Lihat dari gurunya sudah konsentrasi begitu ya. Kemudian tadi juga ada ice breaking itu yang saya maksud tadi ke Bumar siapa tadi itu ya, sebelumnya Pak Yasir. Lah kalau ngajarnya siang harus kan kalau ada ice breaking mungkin lebih motivasi siswa lebih besar gitu kan ya. Cuman itu tadi yang masalah apa tadi itu Pak Yasir, PIN ya. Jadi tidak semua siswa punya kemampuan yang sama dalam hal katakanlah di daring lah, kalau kita anggapkan daring. Misalkan Pak Yasir ngajar anak kelas 10 yang kemampuan Google Meet-nya juga nggak sama kan ya. Dengan Pak Yasir tadi ada permasalahan dikit, nggak bisa apa namanya itu full tampilannya. Saya kira kan juga siswa yang nggak bisa kan juga bingung. Ini diapakan, akhirnya timbullah rame nanti di kelas. Pak nggak bisa Pak ini akhirnya timbullah rame di kelas. Jadi istilahnya kalau KHD itu kan siswa kan masih seakan-akan kertas, jangan dianggap seperti kertas kosong. Ada yang bisa A, ada yang bisa B, seperti itu Pak Yasir. Jadi jangan sampai dianggap siswa itu nggak bisa semua, ya jangan dianggap siswa bisa semua. Kayak tadi kasusnya Pak Yasir. Jika ada siswa yang nggak bisa kayak yang Pak Yasir bilang tadi, saya yakin akan timbul kegaduhan di kelas. Pak nggak nampak, Pak nggak kelihatan blur. Tadi kan sudah ada kegaduhan dikit kan itu kan ya. Itu Pak Yasir. Kemudian boleh kita menskenario dalam hal pembelajaran, cuma jangan skenario minded istilahnya. Tadi Pak Yasir bilang nanti kita akan pretest. Sekarang kita pretest ya, kan agak bingung nanti siswanya. Bilang nanti ternyata langsung pretest, itu kan juga mungkin kalau di pembelajaran sesungguhnya menjadikan siswa juga bingung nantinya gitu Pak Made dan Pak Yasir. Jadi kalau secara keseluruhan saya kira nggak ada masalah, cuman itu tadi yang saya cermati yang masalah kemampuan siswa dan hal teknologi daringnya mungkin Pak Made ya, apa ngeklik pinnya sebenarnya mudah, cuman kan tidak semua siswa bisa, akhirnya kan timbul kegaduhan tadi itu ya, kegaduhan sedikit, ada yang ngeblur, ada yang A, ada yang B, seperti itu. Terima kasih Pak Made, Pak Yasir. Ya, terima kasih Pak Imron. Ya, baik. Untuk yang nanti kan pembelajarannya luring ya Pak Yasir ya untuk PPL. Iya Pak, luring. Nggak masalah kalau luring, nanti kalau misalnya daring itu ya memang perlu diingatkan untuk apa namanya ngepin dari, karena Pak Yasir itu nggak langsung ketika share screen itu nggak langsung muncul ininya di satu apa namanya bidang begitu, tapi lokasinya hampir sama dengan yang kita di peserta begitu ya. Nah itu yang perlu dicermati oleh Pak Yasir dan Bapak Ibu yang lain. Kalau misalnya nanti apa namanya, oh iya saya ingatkan juga ketika nanti perekaman. Nah ini yang juga perlu nanti disikapi. Kalau perekamannya itu bisa memunculkan bidang-bidang sesuai dengan nanti apa namanya fokus dari apa yang mau disampaikan gitu ya. Apakah itu nanti yang muncul adalah kelas, suasana kelas misalnya begitu, apakah yang muncul nanti materi yang disampaikan misalnya begitu. Nah itu nanti Bapak Ibu tolong untuk belajar tentang hal itu gitu ya.